Bab 1306 Orang yang tidak dimaafkan. Tubuh Brainwalker instan menghantam tanah, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Si Feng saat bar pengalamannya meningkat dari 82% dari level 50 menjadi 4% dari level 51. Dia mendapatkan lebih banyak EXP dari alkemis NPC daripada dari dua pemburu iblis tier 3, telah membunuh sebelumnya. Tiba-tiba, Si Feng mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, selamat. Kamu telah membunuh Brainwalker yang jatuh. Kamu dapat menuju ke asosiasi alkemis di lain waktu untuk mengambil tangan alkimia sebagai hadiah kamu. Jadi, dia adalah seorang Valen. Tidak heran mengapa dia memberi begitu banyak EXP. Realisasi menyapa Si Feng ketika dia membaca notifikasi sistem. Dia juga sangat gembira. Valen adalah gelar yang sangat langka di Gods Domain karena sama dengan menerima hadiah dari umat manusia secara keseluruhan. The Valen telah melakukan kejahatan yang jauh lebih parah terhadap umat manusia daripada pemain gelap. Biasanya, seseorang hanya mendapatkan gelar ini setelah menghancurkan kota NPC. Jelas, apapun yang mampu menghancurkan seluruh kota NPC harus sangat kuat. Bahkan, sangat mudah untuk mengatakan seberapa kuat Brainwalker sebenarnya dengan teknik tempur defensifnya. Jika bukan karena efek diam waktu mutlak, Si Feng bahkan tidak akan memiliki mayat untuk dibicarakan sekarang. Ketika Brainwalker meninggal, tumpukan barang muncul di sekitar mayatnya. Sekilas, Si Feng menghitung setidaknya 50 item. NPC yang kaya sekali. Si Feng tertegun. Meskipun sebagian besar jarahan terdiri dari berbagai batu permata atribut, batu permata ini luar biasa. Bahkan yang paling rendah di antara mereka adalah tingkat 3. Beberapa batu permata langka juga turun. Mana Gemstone adalah salah satu contohnya. Saat dilengkapi, mana Gemstone meningkatkan mana maksimum pemain sebesar 3%. Setiap pemain bisa menggunakan maksimal 3 mana Gemstones. Di masa lalu, batu permata ini dengan mudah mengambil lebih dari 200 emas di pasar. Mereka tidak pernah keluar dari gaya. Ada juga Magic Barrier Gemstone. Ketika dilengkapi, itu akan membungkus pemain dalam penghalang ajaib yang mengurangi semua kerusakan yang diterima oleh 2%. Seperti halnya batu permata lainnya, hanya 3 yang bisa dilengkapi sekaligus. Itu adalah batu permata yang luar biasa untuk MTS-MTS. Di masa lalu, masing-masing telah dijual seharga 400 emas. Terakhir, ada Dexterity Gemstone. Ketika dilengkapi, itu meningkatkan fisik pemain sebesar 1%. Itu juga merupakan batu permata termahal di pasar, dengan masing-masing dengan mudah menjual 1000 emas di masa lalu. Namun, itu sulit diperoleh karena mahal. Shadow hanya pernah mendapatkan total 11 Dexterity Gemstones di masa lalu. Namun, Si Feng baru saja memperoleh 4 batu permata keluasan dengan membunuh Brainwalker. Si Feng juga mendapatkan 6 mana Gemstones dan 5 Magic Barrier Gemstones. Termasuk batu permata atribut tingkat 3 lainnya dan batu permata yang sedikit langka, secara keseluruhan. Si Feng telah mendapatkan lebih dari 10.000 emas dari batu permata dengan membunuh Brainwalker. Brainwalker telah menjatuhkan 3 item lainnya juga, 2 di antaranya adalah peralatan. Salah satu dari 2 peralatan tersebut adalah cincin Fine Gold level 60 yang disebut cincin Chanter. Meskipun atribut dasarnya rata-rata paling baik, ketika dilengkapi, itu meningkatkan kecepatan spellcasting pemakai sebesar 2%. Itu adalah efek yang sangat diinginkan oleh kelas sihir. Peralatan lainnya adalah jubah yang disebut Alchemist's Pledge. Meskipun itu hanya jubah Fine Gold level 50, dan atribut dasarnya sangat buruk, jubah itu memiliki 2 keterampilan pasif yang diinginkan oleh setiap alkemis, fokus mental dan jiwa alkimia. Fokus mental meningkatkan fokus pemakainya saat melakukan tugas. Meskipun itu tidak tampak seperti efek khusus, itu bahkan lebih bermanfaat daripada kepadatan mana yang tinggi ketika seseorang membuat barang. Jiwa alkimia bahkan lebih mengesankan. Skill meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia pemakai sebesar 3% dan kecepatan produksi sebesar 30%. Dengan keterampilan pasif ini, itu akan menjadi sepotong kue bagi para alkemis untuk meningkatkan kemahiran mereka dengan cepat. Selain itu, keterampilan ini akan membantu pemain dengan promosi mereka ke peringkat Master dan Grandmaster. Aku dapat menawarkan Alchemist's Pledge sebagai keuntungan bagi Chief Alchemist perusahaan perdagangan, Si Feng tersenyum. Setiap perserikatan atau perusahaan dagang yang ingin meningkatkan anggotanya dengan cepat diperlukan untuk menyediakan lingkungan kompetitif. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ini, mereka perlu menawarkan manfaat yang kuat sebagai motivasi. Sementara perusahaan perdagangan cahaya lilin menawarkan berbagai manfaat, tidak ada yang unik. Manfaatnya tidak terlalu menggoda bagi para pemain lifestyle yang benar-benar luar biasa di luar sana. Namun, jika ia menawarkan Alchemist's Pledge sebagai keuntungan karena menjadi kepala alkemis dari Candlelight, itu akan memicu semangat yang membara di alkemis perusahaan perdagangan itu. Dia juga memiliki teknik alkimia rahasia. Dia juga bisa menggunakan teknik ini sebagai hadiah untuk alkemis yang berkinerja baik.
Setelah itu, Si Feng mengambil item terakhir yang dijatuhkan Brainwalker. Item ini adalah kunci abu-abu yang lama. Jelas bahwa itu berasal dari zaman kuno dan belum benar-benar milik Brainwalker. Si Feng kemudian mengklik untuk memeriksa pengantar item. Namun, ia menemukan bahwa barang itu tidak dapat dinilai. Tidak bisa dinilai, kunci macam apa ini? Rasa ingin tahu Si Feng tumbuh. Mata Maha tahu, sistem melaporkan bahwa ia akan membutuhkan 20 detik untuk menilai kunci. Durasi itu bahkan lebih lama daripada ketika dia menilai item epic. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika bilah pemuatan akhirnya selesai, kunci abu-abu berubah. Kunci mulai memancarkan cahaya keemasan yang redup. Kunci rahasia Dewa Bulan, unik. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua arai sihir di Moonlight Courtyard. Dapat juga digunakan untuk mengunci atau membuka kunci kamar Moonlight Courtyard. Jadi, mereka bisa masuk dan meninggalkan tempat ini dengan bebas karena kunci ini. Realisasi menyingsing pada Si Feng. Dewa Bulan menciptakan halaman Moonlight. Bahkan jika Dewa Bulan tidak ada lagi di sini, bukan sembarang entitas yang dapat tinggal di halaman karena banyaknya jebakan yang kuat. Bahkan seseorang sekuat Raimon akan kehilangan nyawanya jika dia secara tidak sengaja memicu jebakan. Namun, itu cerita yang berbeda jika Raimon memiliki kunci rahasia Dewa Bulan. Dengan ini, dia bisa bergerak di sekitar Moonlight Courtyard seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Raimon pasti telah meminta Brainwalker untuk mengambil sesuatu untuknya. Ini adalah pengembangan yang mudah. Si Feng tiba-tiba memikirkan rencana untuk mendapatkan batu sumber 7 tokoh. The Seven Luminary Source Stone adalah komponen kunci untuk menyelesaikan pencarian promosinya. Tanpa itu, menyegel Raja Iblis praktis tidak mungkin. Si Feng tidak punya cara untuk mengamankan batu itu karena dia tidak cukup kuat untuk mengambil Raimon kami. Namun, situasinya telah berubah. Dengan kunci rahasia Dewa Bulan, ia memiliki kendali penuh atas halaman cahaya bulan. Pertama, Si Feng harus beristirahat. Karena dia telah mengaktifkan Twofold Berserk, dia saat ini dalam keadaan lemah, atributnya menurun secara signifikan. Dengan atribut-atributnya saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan kasual Raimon, apalagi mencuri batu sumber 7 luminaris. Dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan sementara itu, Si Feng keluar dari domain dewa dan memasuki ruang offline-nya. Tidak seperti di Dark Canyon, dia masih memiliki akses ke sistem komunikasinya di ruang offline. Saat Si Feng keluar dari domain dewa, ia menerima serangkaian pemberitahuan sistem, yang semuanya merupakan pesan dari dalam domain dewa. Secara keseluruhan, ia telah menerima lusinan pesan dan beberapa permintaan komunikasi. Mengapa begitu banyak orang yang mencoba menghubungi aku? Si Feng memandangi pemberitahuan itu dengan aneh. Selain Aqua Rose dan Snow Lembut, Phoenix Rain bahkan mengiriminya pesan mendesak. Apalagi, dia sudah mencoba memanggilnya 3 kali. Pernahkah terjadi sesuatu? Si Feng membuka daftar temannya dan memanggil Aqua Rose. Bab 1307 mengubah kota secara kualitatif. Di dalam ruang offline redup, beberapa detik setelah Si Feng membuat permintaan panggilan, Aqua Rose terhubung ke panggilan video. Saat ini, video menunjukkan Aqua Rose di lapangan, ekspresi yang sedikit cemas di wajahnya. Selain itu, suara pertempuran yang intens sepertinya datang dari segala arah. Ketua pemimpin, sistem komunikmu akhirnya menyala, kata Aqua Rose, menghela nafas lega. Kerutannya sedikit rileks. Aku sudah siap mengirim Blackie untuk pergi dan mengetuk kabinmu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Si Feng saat dia memeriksa ekspresi lelah Aqua Rose. Dia telah masuk kembali ke domain dewa beberapa waktu yang lalu, dan sebelum dia kembali, dia belum menerima satu pesan. Namun begitu dia keluar, begitu banyak orang yang mencoba menghubunginya. Apapun yang ingin dibicarakan Aqua Rose, itu pasti penting. Jika tidak, dengan kemampuan Aqua Rose, dia akan menyelesaikan masalah tanpa menghubunginya. Karena Snow Lembut bergabung dengan Zero Wing, Aqua Rose memiliki waktu yang jauh lebih mudah mengelola urusan persekutuan. Ini bahkan setelah memperhitungkan ekspansi guild. Bahkan, Aqua Rose dan Gentle Snow sangat mampu sehingga mereka bisa menyelesaikan banyak masalah tanpa bantuannya. Karenanya, dia bisa menantang pencarian promosinya tanpa mengkhawatirkan persekutuannya. Belum lama ini, pemakaman surga mendapatkan akses ke kota Evernight. Mereka telah mengubah peta bekas luka beku menjadi Asura mode regional dungeon. Berdasarkan informasi yang diterbitkan Evernight City, sebuah guild dapat memperoleh akses ke kota begitu mereka membunuh Frost King, final boss regional dungeon. Setiap persekutuan besar fokus pada penggerebekan dungeon regional. Cukup banyak negara adikuasa telah menetapkan pandangan mereka pada kota kegelapan ini. Persaingan di Frozen Scar sangat ketat. Aku menyarankan agar kita menarik Snow menjauh dari Lake Heart City dan mengumpulkan pasukan Zero Wing di Frozen Scar. Namun, Snow telah melaporkan bahwa situasi di Lake Heart City telah mulai membaik, dan dia tidak dapat menjauh saat ini. Aku memimpin sebagian dari pasukan utama kami ke Frozen Scar,
tetapi kami mengalami kesulitan untuk bersaing dengan kekuatan super itu. Selain itu, beberapa pemain gelap telah membantai para pemain di sekitar White River City, menyulut ketakutan ke dalam hati penduduk. Beberapa pemain bahkan telah bermigrasi ke Star Moon City. Kami telah mengirim beberapa ahli untuk menangani situasi ini, tetapi itu berarti bahwa aku memiliki lebih sedikit tenaga kerja yang dapat aku gunakan. Kota Evernight adalah satu-satunya kota gelap di kerajaan Star Moon. Ini menawarkan beberapa hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kota NPC. Salah satunya adalah arai teleportasi yang terhubung ke Evernight City, yang dapat diakses oleh guild setelah mereka memiliki reputasi yang cukup. Kota akan membangun larik ini di salah satu kota atau kota persekutuan, yang memungkinkan para pemain perserikatan untuk berteleportasi dari kota persekutuan atau kota ke kota Evernight dengan mudah. Selain itu, ketika guild meningkatkan statusnya di Evernight City, itu akan mendapatkan akses ke lebih banyak arai teleportasi. Kota NPC biasa tidak memiliki hak istimewa untuk menawarkan. Tidak hanya ini nyaman untuk persekutuan, tetapi juga akan membantu dalam perkembangan mereka. Tidak ada jarak yang jauh antara Star Moon City dan Evernight City. Banyak pemain dapat menggunakan Evernight City sebagai titik arah untuk mencapai kota persekutuan yang lebih jauh dan menggiling di peta tingkat tinggi terdekat tanpa bepergian selama puluhan jam. Daripada berakar di kota guild tertentu secara permanen, pemain bisa memperlakukannya seperti titik istirahat sementara, memindahkan operasi mereka pada pemberitahuan sesaat jika perlu. Pemain independen akan berkerumun ke kota persekutuan yang tertambat ke kota Evernight, meningkatkan pembangunan kota. Akses ke kota Evernight, Si Feng segera menyadari. Tidak heran mengapa Aqua Rose sangat gugup. Bahkan Phoenix Rain sudah mencoba menghubunginya beberapa kali. Jika Zero Wing bisa mendapatkan akses ke Evernight City dan mengamankan arai teleportasi untuk Stone Forest Town, itu akan mengubah kota. Tentu saja, ini juga berlaku untuk persekutuan lain. Tidak heran mengapa begitu banyak guild yang marah tentang masalah ini. Bahkan berbagai negara adikuasa ingin terlibat dalam aksi tersebut. Pemimpin persekutuan, aku ingin Snow mengalihkan fokusnya dari Lake Heart City untuk saat ini. Jika persekutuan lain membunuh Frost King, itu akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan akses ke kota Evernight, jelas Aqua Rose. Tidak. Snow harus menjaga fokusnya di Danau Jantung, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Sedangkan untukmu, menyerah untuk merampok Frozen Scar untuk saat ini. Menyerah, keputusan Si Feng mengejutkan Aqua Rose. Stone Forest Town hanya menjadi kota nomor 1 di kerajaan Star Moon setelah mengatasi banyak tantangan. Jika mereka membiarkan persekutuan lain membunuh Raja Frost di hadapan mereka, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan posisi Stone Forest Town. Betul, menyerah untuk merampok Frost King. Alih-alih cari cara untuk menyerang Blizzard Fortress, tim Dungeon di Frozen Scar. Cobalah untuk mendapatkan first clear jika mungkin. Si Feng mengangguk. Pemimpin persekutuan, itu Dungeon tim beranggotakan 100 orang, level 50. Aqua Rose heran. Pada saat kita mendapatkan first clear, orang lain akan membunuh Frost King. Level 50, 100 man tim Dungeon adalah tantangan besar bagi guild manapun pada tahap ini. Menyerang seseorang jauh lebih sulit daripada menyerbu Raja Frost. Berdasarkan investigasi mereka, Frost King hanya seorang Grand Lord level 53. Satu-satunya alasan ia belum digerebek adalah karena tidak ada yang menemukan tempat persembunyiannya jauh di dalam Frozen Scar. Pemain harus membunuh banyak monster dan atasan untuk mencapai final boss. Mempertimbangkan lingkungan para Frozen Scar, yang meningkatkan konsumsi stamina pemain beberapa kali, kemajuan untuk mencapai Frost King cukup lambat. Mereka akan gila untuk mengabaikan Frost King, target serangan yang lebih mudah, untuk menantang benteng Blizzard. Frost King adalah bos tipe S. Melawannya tanpa ice resistance yang sangat tinggi hampir mustahil, tetapi senjata dan peralatan yang jatuh di Blizzard Fortress agak unik. Hampir setiap item menawarkan ice resistance yang tinggi. Jika kami memiliki barang-barang ini, akan jauh lebih mudah untuk menyerang Frost King. Bagaimanapun, dengan begitu banyak guild dalam menjalankan, kompetisi tidak akan berakhir untuk beberapa waktu. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan tim kami. Tidak akan terlambat untuk menyerang Frost King begitu kita selesai melakukannya, kata Si Feng, tersenyum. Dia tidak repot-repot menjelaskan perincian lebih lanjut. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mencoba untuk menyerang Blizzard Fortress secepat mungkin. Pada kenyataannya, Aqua Rose masih ragu. Dia tahu bahwa mereka memiliki berkat Dewa Laut di gudang-gudang. Ramuan ini dapat secara signifikan meningkatkan resistensi pemain. Namun, karena Si Feng telah memberinya perintah, tidak bijaksana untuk bersikeras menentangnya. Dia hanya bisa mencoba untuk menyerbu dungeon secepat mungkin. Setelah itu, Aqua Rose memutuskan panggilan. Sementara itu, Si Feng tersenyum kecut pada kebingungan Aqua Rose. Dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak informasi. Lagi pula, belum ada yang benar-benar menyerbu Frost King.
Dia tidak bisa keluar begitu saja dan mengatakan bahwa para pemain membutuhkan setidaknya 300 poin ice resistance untuk menyerang bos. Dengan persyaratan yang begitu tinggi, bahkan tidak menumpuk 2 botol Sea God's Blessing sudah cukup. Mereka membutuhkan senjata dan peralatan lain untuk melengkapi poin yang hilang. Jika tidak, pemain tidak akan memiliki peluang melawan Frost King. Banyak guild telah memperjuangkan hak untuk memasuki kota Evernight di masa lalu juga. Demikian pula, persekutuan ini berfokus pada membersihkan jalan lurus menuju Frost King, mengeluarkan banyak tenaga dan sumber daya dalam proses. Namun, hanya setelah bertemu Frost King barulah semua orang menyadari betapa mimpi buruk bos itu sebenarnya. Pada akhirnya, meski hanya seorang Grand Lord, Frost King telah memusnahkan ratusan ribu pemain elit, mengubah mereka menjadi patung es. Namun, fakta bahwa pemakaman surga telah mendapatkan akses ke kota Evernight mengkhawatirkan Si Feng. Ketika kota Evernight muncul di masa lalu, lebih dari 20 hari telah berlalu sebelum persekutuan pertama mendapatkan akses ke kota, namun itu hanya beberapa hari. Dan pemakaman surga sudah memasuki kota. Itu tak terbayangkan. Lebih buruk lagi, guild pertama yang mendapatkan akses menikmati manfaat tambahan, yang akan membuatnya jauh lebih mudah untuk mendapatkan reputasi guild di Evernight City. Tidak akan lama sebelum pemakaman surga menghubungkan kota persekutuannya dengan kota Evernight. Ini tidak akan dilakukan. Aku harus cepat-cepat. Setelah tidur selama 2 jam, Si Feng masuk ke domain dewa sekali lagi. Bab 1308 menantang penyihir kegelapan. Aku pulih lebih cepat dari yang aku harapkan. Ketika Si Feng masuk kembali ke domain dewa, dia memeriksa jendela statusnya, memperhatikan bahwa keadaannya yang lemah sudah hilang. Dia kembali pada puncaknya. Meskipun peningkatan aliran waktu di Dark Canyon adalah bagian dari alasan pemulihannya yang cepat, kepadatan mana yang tinggi di daerah penelitian, yang jauh lebih tinggi daripada di dunia luar, telah membantu. Akibatnya, durasi keadaan lemahnya telah menurun secara signifikan. Setelah itu, Si Feng mengambil 2 botol Sea God's Blessing dari tasnya dan mengonsumsinya. Resistensinya, terutama Magic Resistance, meningkat total 150 poin. Dia kemudian mengambil scroll akselerasi dan memberikan buff percepatan. Setelah itu, ia mengalihkan gelar Master Ilmu Pedang ke gelar Basic Tyrant, meningkatkan fortitude-nya sebesar 30 poin, stamina sebesar 20%, dan semua atribut dasar sebesar 5%. Setelah melakukan serangkaian penyesuaian, Si Feng mendorong atribut dasar dan kecepatan gerakannya ke batas saat ini. Sementara Si Feng telah beristirahat di ruang offline-nya, dia berpikir tentang bagaimana dia akan mencuri Seven Luminaries Source Stone. Dia telah menjalankan beberapa simulasi dalam benaknya, takut akan hal yang tak terduga. Grand Wizard tingkat 5 adalah lawan yang sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kematiannya. Sementara Si Feng tidak keberatan mati, kematiannya akan mengakibatkan hilangnya Orb Soul. Jika dia kehilangan Soul Orb sekarang, dia tidak tahu berapa lama untuk menemukan salah satu dari 7 harta karun lagi. Dia tidak bisa kehilangan Soul Orb sekarang. Mudah-mudahan sistem tidak akan mencoba mengacaukan aku. Si Feng kemudian dengan hati-hati membuka pintu ruang penelitian dan menyelinap masuk. Raymond masih terbenam dalam alkimia di kamar itu. Dia telah memblokir setiap gangguan dari pikirannya saat dia fokus pada penelitiannya. Sementara itu, dia telah menempatkan batu sumber 7 tokoh di atas meja penelitian di tengah arai sihir merah kecil, tidak jauh darinya. Arai sihir kecil ini memanfaatkan Seven Luminary Source Stone sebagai sumber daya, memasok mana Raymond yang dibutuhkan untuk membuat itemnya. Si Feng tidak terburu-buru untuk merebut batu sumber 7 tokoh. Sebagai gantinya, dia diam-diam memeriksa tata letak ruangan dan barang-barang di sekitar ruangan. Sebagai ahli domain dewa, hal pertama yang perlu dia lakukan ketika menghadapi lingkungan asing adalah beradaptasi. Dengan cara ini, dia bisa mengerahkan potensi tempur maksimalnya saat bertarung. Namun, kali ini, Si Feng tidak mengamati sekelilingnya hanya untuk beradaptasi, tetapi juga untuk menemukan harta ruang penelitian. Dia hanya mencapai ruang penelitian Moon God, yang telah dipelihara dengan sangat baik, setelah banyak tantangan. Dia akan merugikan dirinya sendiri jika dia mencuri Seven Luminary Source Stone dan mengabaikan yang lainnya. Setiap barang di ruang penelitian sangat menggoda. Alat alkimia pada tabel penelitian sendiri adalah peringkat Dark Gold. Bahkan setelah 1 dekade bermain domain dewa, alat seperti itu sangat berharga. Setiap alkemis terus-menerus berburu harta karun tersebut. Si Feng bahkan melihat satu set lengkap di salah satu meja penelitian. Selain alat alkimia, ruang penelitian memiliki beberapa item yang memancarkan Divine Might. Dewa Bulan pasti sering menggunakan mereka semua. Salah satu dari barang-barang ini dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 100.000 kristal ajaib dalam pelelangan. Ada juga beberapa desain yang compang camping di meja percobaan. Desain ini dibuat dengan bahan yang sangat berharga. Daripada perkamen kulit domba standar, desainnya digambar di atas kulit naga.
Hanya dewa yang berani menggunakan kulit naga sebagai perkamen. Untungnya, perkamen kulit naga akan bertahan penyimpanan selama puluhan ribu tahun. Saat dia dengan hati-hati menganalisis ruang penelitian, syok menggelegak di dada si Feng. Ruang penelitian adalah harta karun. Itu mungkin bisa menyaingi Valen Art. Kalau saja Dark Wizard Raimon tidak hadir. Raimon akhirnya menyelesaikan barang yang sedang dikerjakannya. Sebuah cincin emas, dengan permata yang memancarkan kecemerlangan 7 warna di tengahnya, melayang di udara di depannya. Permata itu juga melepaskan tekanan yang menakutkan. Bahkan si Feng, yang berdiri jauh di luar area sihir ruang penelitian, merasakan beban yang signifikan pada dirinya. Apa itu? Si Feng menatap cincin emas itu dengan rasa ingin tahu. Sangat sedikit item dalam domain dewa, selain item yang digunakan dewa, memancarkan tekanan semacam itu. Setiap benda ini adalah mahakarya. Tekanan cincin emas bahkan bisa menyaingi Divine Might. Setelah menyelesaikan cincin itu, tangan Raimon berhenti bergerak ketika dia mulai mengucapkan mantra. Sebuah arai sihir 4 kali lipat kemudian muncul di atas cincin emas, menyerap mana di sekitarnya dan memaksanya ke dalam cincin. Seperti seekor paus besar yang menarik napas, cincin emas itu menghisap mana yang padat, namun meski menyerap begitu banyak, cincin itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebuah kesempatan. Menonton cincin emas menyerap mana, si Feng tahu bahwa ini momen penting untuk bertindak. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Segera, si Feng mengaktifkan Phantom Kill dan membiarkan doppelgangernya tinggal di dekat pintu masuk ruang penelitian, menjaga pintu tetap terbuka. Dia kemudian berlari menuju Raimon. Raimon, Raja Saman Gelap. Manusia, Grand Wizard, level 72, HP, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, garis miring tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Meskipun Raimon hanya level 72, dia adalah seorang tier 5 NPC. Dia mendeteksi fluktuasi dalam arai sihir segera, yang disebabkan si Feng saat dia berlari melewatinya. Ketika Raimon menyadari bahwa dia memiliki penyusup, tatapannya menjadi dingin. Mati. Tanpa ragu-ragu, Raimon melambaikan lengannya yang keriput dan menunjuk ke arah si Feng. 5 susunan ajaib dari berbagai warna terbentuk di ujung jarinya, tumpang tindih. Jumlah mana di sekitar telapak tangan Raimon bahkan membuat si Feng bergidik ketakutan. Ini gila, dia menggunakan Elemental Crush, langsung. Begitu si Feng melihat 5 arai sihir, dia mengenali mantra. Elemental Crush adalah mantra penghancuran miniatur tingkat 5. Meskipun jangkauan serangan itu tidak besar, itu bahkan lebih menakutkan daripada tier 5, spell penghancuran skala besar. Jika terjadi, bahkan MTS dari tingkat dan level yang sama akan kehilangan setengah dari HP mereka secara instan. Namun, mantra memiliki kelemahan, runenya terlalu rumit. Pelafalannya juga cukup panjang. Tingkat 5 Grand Wizard biasanya tidak menggunakan ejaan ini di PvP. Namun, Raimon bisa melupakan mantra dan rune, melemparkan mantra secara instan. Tiba-tiba, ruang di sekitar si Feng mulai runtuh. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam jarak 30 yard telah berubah menjadi debu. Namun, tepat ketika Raimon berpikir dia telah berurusan dengan pengganggu dan akan mengembalikan fokusnya ke susunan ajaib di atas cincin emas, sesosok muncul di hadapannya. Hampir saja, si Feng tidak bisa membantu tetapi melirik posisi sebelumnya, takut berlama-lama di hatinya. Untungnya, dia memiliki instant strike, yang memungkinkannya untuk berpindah ke targetnya. Kalau tidak, dia tidak akan menghindari mantra dengan gerakan kecepatannya. Manusia tercela, mati, menyadari bahwa si Feng masih hidup, Raimon menjadi serius ketika dia mengaktifkan domainnya. Dalam Guts Domain, ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki domain tidak lebih dari semut yang sedang berjalan. Selama satu diaktifkan domain, mereka bisa menekan musuh mereka. Terhadap lawan yang lebih lemah, itu akan menjadi pembantaian satu sisi. Namun, si Feng telah bersiap untuk domain Raimon. Begitu dia muncul sebelum Raimon, dia mengaktifkan waktu absolut, membekukan mana di daerah itu. Bahkan Dark Shaman King tidak bisa mengakses mana. Domain Raimon yang menyebar hancur secara instan. Si Feng menghela nafas lega. Dia tahu bahwa waktu absolut tidak akan membungkam Raimon selama lebih dari 10 detik. Dia bisa menerima itu selama itu efektif melawan NPC bahkan untuk sesaat. Tanpa ragu-ragu, si Feng mengaktifkan Power of Darkness dan Windwalk sebelum berlari menuju Seven Luminaries Source Stone. Semut yang dapat dirusak, melihat si Feng berlari melewatinya, api amarah membakar di mata Raimon ketika dia menghancurkan tongkat logam hitam di tangannya yang lain ke arah si Feng. Meskipun Raimon tidak bisa menggunakan mantranya, fisik, kekuatan, dan kecepatan Raimon adalah lompatan dan batas di atas pendekar pedang itu, bahkan tanpa menggunakan teknik tempur. Dia bisa membunuh si Feng secara instan.
Peng, dentang logam bergema ketika staf menabrak si Feng. Namun, staf berhenti setengah inci sebelum si Feng tidak dapat melanjutkan. Blade pertahanan, Raimon tidak berdaya melawan langkah ini. Dia adalah kelas ajaib. Tanpa mantranya, ia tidak bisa menghabiskan jumlah blok pisau defensif dengan cepat. Dia hanya bisa menghancurkan stafnya ke si Feng berulang kali untuk menghabiskan jumlah blok. Ini memberi si Feng cukup waktu untuk mencapai batu sumber 7 tokoh di atas meja penelitian. Dengan reaksi secepat kilat, si Feng meraih batu sumber dan menyimpannya di ruang tasnya. Dia kemudian berbalik dan lari ke meja penelitian lain. Bajingan, kamu keparat. Kamu berani mencuri milikku. Apakah kamu pikir seseorang seperti kamu bisa bertahan lama melawan aku? Tiba-tiba, rambut putih Raimon menjadi hitam. Keriputnya mulai halus saat ia mulai terlihat muda. Auranya juga tampaknya tumbuh lebih kuat. Cicipi amarah Raja Saman Gelap. Bab 1309 Cincin Injil. Begitu Raimon selesai berbicara, sebuah suara pecah yang renyah terdengar di dalam ruang penelitian. Mana yang sebelumnya beku di kamar segera mengamuk, melonjak ke arah Raimon. Sementara itu, Raimon mulai mengubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pemuda yang bermartabat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Secara sederhana, efek diam dicapai dengan membekukan aliran mana target atau memperlambatnya. Bagi Raimon, seseorang yang menatap ke dalam jurang sihir, menyelesaikan situasi seperti itu bukanlah tugas yang sulit. Sementara itu, salah satu cara paling efektif untuk menghilangkan debuff senyap adalah membebaskan diri dari pembatasan yang ditempatkan pada mana mereka. Ini juga alasan mengapa debuff keheningan sangat lemah terhadap keberadaan tingkat tinggi. Hilang dari dunia ini, pada saat ini, bukan saja Raimon mengucapkan mantra, tetapi ia juga menulis rune di udara. Sementara itu, baik nyanyian dan kecepatan menulisnya melampaui apapun yang pernah dilihat Feng Feng sebelumnya. Meskipun si Feng telah mengaktifkan skill Berserk dan berada di bawah pengaruh berbagai keterampilan akselerasi, sebelum dia bahkan bisa mencapai meja penelitian berikutnya. 4 RI sihir sudah muncul di sekitar Raimon. Sementara itu, setiap RI sihir mengumpulkan mana yang menakutkan. Jika Phoenix Rain hadir sekarang, dia pasti akan terpana dengan pemandangan ini. Alasan untuk ini adalah teknik yang baru saja ditampilkan Raimon, itu benar-benar ideal yang dicari oleh semua pemain kelas sihir. Pengecoran kecepatan 4 kali lipat. Selain itu, setiap pemeran ejaan Raimon adalah mantra tingkat 5 yang mampu melukai kelas-kelas tingkat 5 secara parah. Jika terkena keempat mantra, bahkan pemain tier 5 akan mati seketika. Pada saat berikutnya, sobekan spasial terbentuk di sekitar si Feng, mengelilinginya. Setelah itu, api, kilat, dan es mulai turun dari atas, menyegel jalan mundur si Feng sepenuhnya. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar di ruang penelitian dalam suksesi cepat. Jika bukan karena ruangan ini menjadi ciptaan Dewa Bulan, itu sudah akan menjadi tumpukan puing. Namun, setelah menderita pemboman ini, si Feng masih berhasil tiba di meja penelitian dengan aman, di mana dia dengan panik mengambil semua yang dia bisa. Dia tidak memperhatikan apa yang diambil tangannya saat dia melemparkan semuanya ke dalam tasnya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengimplementasikan Orbit Sword dengan tangannya untuk meningkatkan efisiensi penjarahannya. Setelah menjarah semua yang ada di meja penelitian, dia langsung menuju meja percobaan dengan perkamen kulit naga di atasnya. Semut yang terkutuk, siapa yang memberimu Seven Luminaries Ring? Raimon berteriak refleks dengan terkejut dan marah ketika dia melihat rune ilahi emas mengalir di sekitar tubuh si Feng. Namun, di saat berikutnya, mata Raimon memerah karena keserakahan dan gairah. Jangan berpikir bahwa kekuatan cincin 7 Luminer dapat menyelamatkanmu. Sebelum aku, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika kamu menyerahkan cincin 7 tokoh sekarang, aku bisa berjanji untuk mengubahmu menjadi pelayanku dan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan jurang sihir. Namun, si Feng tidak menanggapi permintaan Raimon saat ia melanjutkan operasi penjarahannya tanpa jeda. Si Feng tahu betul bahwa aura pertahanan absolut bumi tidak akan bertahan lama. Selain itu, bahkan keterampilan yang memberikan kekebalan tidak bisa menawarkan perlindungan tanpa batas terhadap seseorang seperti Dark Shaman King. Bagaimanapun, tidak ada yang benar-benar kebal. Itu hanya masalah apakah seseorang cukup kuat untuk mengatasi efek kekebalan tertentu. Jika Seven Luminaries Ring yang dia miliki sekarang adalah transaksi yang sebenarnya, tidak perlu dikatakan, bertahan melawan serangan Raimon akan menjadi sepotong kue. Namun, cincin 7 tokoh yang ia miliki adalah replika, itu bukan peninggalan ilahi. Hanya bisa menangkal casting 4 kali lipat Raimon sudah beruntung. Jika Raimon benar-benar serius, pertahanan absolut kemungkinan besar tidak akan bisa menghentikan serangan NPC. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, jadilah boneka hidupku. Raimon mulai mengucapkan mantra sekali lagi. Tidak seperti sebelumnya, kecepatan nyanyiannya tidak terlalu cepat kali ini. Selain itu, rune yang ditulisnya sangat rumit.
Bahkan Si Feng, seseorang yang telah melakukan banyak penelitian tentang rune dan arai sihir, tidak dapat mengidentifikasi untuk apa rune itu dimaksudkan. Tidak berani ceroboh, Si Feng mulai menjarah barang-barang di meja eksperimen begitu dia tiba sebelum itu. Durasi absolute defense tersisa kurang dari 2 detik. Meskipun dia tidak bisa menjarah seluruh tabel percobaan, dia mengambil sebagian besar item di atasnya. Pada saat ini, Raymond mengarahkan tongkatnya ke Si Feng dan berteriak, hancur. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya hitam menembaki tubuh Si Feng. Segera, rune ilahi di sekitar tubuh Si Feng mulai runtuh. Jelas bahwa serangan Raymond telah menembus absolute defense. Menjadi budakku yang setia, Raymond kemudian membanting pantat stafnya di lantai. Bayangan langsung terbentuk di bawah kaki Si Feng. Untaian abu-abu perlahan bangkit dari bayang-bayang, mengikat tubuh Si Feng. Mengapa dia tahu bahkan Dark Bondage kelas Necromancer? Si Feng mengerutkan kening ketika dia melihat helai abu-abu melilit kakinya. Dark Bondage adalah mantra tingkat 4 yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi budak seseorang. Tingkat keberhasilan Eja tergantung pada level dan tingkatan pengguna dan target. Rata-rata, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tentu saja, ini hanya dalam kasus pemain. Itu adalah cerita yang berbeda jika NPC yang kuat seperti Raymond menggunakan mantra. Ketika hampir setengah dari tubuh Si Feng diikat, Raymond mengungkapkan cibiran di wajahnya. Langkah ilahi. Tiba-tiba, 10 doppelganger terbentuk di sekitar Si Feng. Dia kemudian memilih untuk berganti posisi dengan salah satunya. Bahkan mantra seperti perbudakan gelap tidak bisa menghentikan Si Feng dari bertukar tempat dengan doppelgangernya. Dia segera mengambil item lain dari tabel percobaan. Namun, begitu Si Feng menyimpan barang itu ke dalam tasnya, dia tiba-tiba menemukan dirinya dan 10 doppelgangernya muncul di hadapan Raymond. Apa? Dia tahu bahkan konversi ruang kutukan tingkat 5. Si Feng terkejut saat dia melirik sekitarnya. Dengan tergesa-gesa, ia mulai berganti tempat dengan para doppelganger lainnya, yang agak jauh dari Raymond. Pada saat ini, Raymond juga mengaktifkan domainnya sekali lagi, langsung menekan Si Feng dan mencegahnya bergerak apapun. Hanya 10 doppelganger Si Feng, yang kebal seperti Si Feng, masih bisa bergerak. Namun, kemanapun para doppelganger pergi, selama mereka tetap berada di dalam jangkauan Raymond's domain, bahkan jika Si Feng bertukar tempat dengan mereka, dia masih tidak bisa bergerak dari sana. Upaya yang sia-sia. Raymond melambaikan tongkatnya sekali lagi, dan sekelilingnya berubah menjadi dunia yang beku, menjebak orang-orang berbahaya seperti Si Feng. Meskipun para doppelganger kebal, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melewati benda-benda fisik. Tanpa kekuatan mereka sendiri, mereka hanya bisa tetap terjebak di dalam es. Begitukah? Pada saat ini, Si Feng mengungkapkan senyum tipis ketika dia bertukar tempat dengan doppelganger yang berdiri kurang dari 1 yard jauhnya dari cincin emas. Dia tidak buru-buru pergi dan berani mengambil tindakan berani, semua karena dia tiba-tiba teringat sesuatu tentang cincin emas ini. Di masa lalu, aliansi negara adidaya mampu membunuh Raja Saman Kegelapan karena mereka berhasil menghancurkan salah satu item NPC dengan mengorbankan banyak pengorbanan. Item itu adalah cincin Injil. Itu juga kunci untuk membunuh Raja Saman Kegelapan. Barang yang diproduksi Raymond kebetulan berbentuk cincin bundar. Akibatnya, Si Feng tidak bisa membantu tetapi menghubungkannya dengan cincin Injil. Karena dia sudah berhasil sampai di sini, dia tentu saja tidak bisa membiarkan kesempatan bagus seperti itu pergi. Tikus tercela, mati. Ketika Raymond melihat Si Feng meraih cincin emas, ia seperti kucing yang baru saja diinjak ekornya. Dia benar-benar melompat marah sebelum membombardir Si Feng dengan satu mantra tier 4/1. Pada titik ini, dia telah kehilangan semua niat menjadikan Si Feng boneka. Satu demi satu, Frost Lances putih keperakan mulai menembaki Si Feng dari segala arah. Udara dingin yang dipancarkan oleh setiap Frost Lance ini membuat Si Feng bergidik. Dia juga bisa samar-samar melihat busur listrik emas yang membekukan Frost Lance ini. Ketika mereka bergerak, bahkan ruang sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Si Feng tidak ragu bahwa bahkan satu pukulan dari Frost Lances ini akan membunuhnya secara instan. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Kali ini, Si Feng tahu bahwa Raymond tidak lagi menahan diri. Segera, dia memilih untuk berganti posisi dengan doppelganger yang dipanggil melalui Phantom Kill. Boom, boom, boom. Begitu dia berganti posisi, ratusan Frost Lances menembus doppelgangernya, membunuhnya di tempat. Si doppelganger bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia benar-benar terlalu kuat. Berdiri di dekat pintu masuk ruang penelitian, Si Feng sangat terkejut dengan adegan ini. Dia buru-buru meninggalkan ruangan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Sementara itu, begitu dia keluar, dia menyegel pintu menggunakan kunci rahasia Dewa Bulan. Begitu ruangan disegel, Si Feng merasakan pintu bergetar hebat. Bab 1310 Catatan Rahasia Moon God. Pintu ruang penelitian dibuat menggunakan metode khusus.
Selain itu, Dewa Bulan telah memperkuatnya dengan rune ilahi. Bahkan Grand Wizard tingkat 5 akan mengalami kesulitan meninggalkan goresan di atasnya. Namun, getaran keras pintu membuat si Feng ragu itu bisa menahan Raja Saman Gelap. Bagaimanapun, Raimon adalah seorang NPC yang mampu menjadi bos terakhir dari salah satu paket ekspansi utama Domain God. Dia jelas bukan eksistensi yang bisa dibandingkan dengan tier 5 NPC biasa. Dalam retrospeksi, mengingat bagaimana beberapa negara adidaya perlu bekerja sama untuk mengalahkan Raimon, si Feng hanya bisa menyimpulkan bahwa Raimon harus sudah pada standar demigod. Berpikir sampai titik ini, si Feng merasa bahwa dia masih belum aman. Dia meninggalkan area penelitian segera. Ketika dia memasuki koridor yang mengarah keluar dari area penelitian, dia bahkan menggunakan kunci rahasia Dewa Bulan untuk menutup koridor. Meskipun segel koridor tidak sekuat pintu ruang penelitian, itu bisa menghentikan Raimon untuk sementara waktu. Setelah si Feng meninggalkan area penelitian, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Ketika dia keluar dari koridor, dia tiba di tempat yang penuh dengan tanaman hijau. Dia bisa melihat bukit dan air terjun di kejauhan serta mendengar suara burung dan mencium bau bunga. Dia juga bisa mengambil auman banyak binatang iblis. Pada saat yang sama, ia melihat banyak pasukan patroli iblis membuat putaran jalan hutan. Meskipun para penjaga dalam pasukan patroli iblis ini tidak sekuat iblis yang menjaga halaman dalam, setiap patroli masih terdiri dari satu level 70, penjaga iblis tingkat 3 dan 9 tingkat 70. Prajurit iblis tingkat 2. Bagi si Feng, yang saat ini tidak bisa memanggil pengawal pribadi dan gunungnya, mereka adalah lawan yang sangat berbahaya. Segera setelah itu, suara notifikasi sistem memasuki telinga si Feng. Sistem, kamu telah menemukan lantai atas menara penyegelan iblis, ruang Dewa Bulan. Apa? Ini adalah lantai atas menara iblis penyegelan? Si Feng tertegun ketika dia melihat notifikasi sistem. Berdasarkan peta sistem, Demon Ceiling Tower memiliki total 36 lantai. Sementara itu, setiap lantai bisa dengan mudah memuat kota kecil di dalamnya. Jika si Feng mencoba memanjat dari lantai pertama ke lantai atas, dia akan membutuhkan banyak waktu. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri untuk pertempuran yang panjang, mendaki 36 lantai bukanlah tugas yang mudah. Sebelumnya, si Feng masih berpikir bahwa menghabiskan 507 Luminary Sword untuk berteleportasi ke daerah penelitian tidak sepadan. Namun sekarang, sepertinya dia baru saja mendapat untung besar. Segera, si Feng menemukan lokasi yang aman untuk bersembunyi sebelum menyesuaikan kondisi mentalnya dan mengatur barang-barang yang dijarahnya. Dari awal hingga akhir, pertukarannya dengan Raimon hanya berlangsung 7 atau 8 detik. Namun, meskipun singkat ini, stamina dan konsentrasinya telah habis seolah-olah dia telah bertarung secara normal selama beberapa jam. Pertukaran telah mengambil korban parah pada konsentrasinya, khususnya karena tekanan yang menakutkan, Raimon memberikan, serta domain NPC. Setiap detik yang dihabiskannya untuk melarikan diri dari NPC setara dengan bertarung melawan lawan dengan kekuatan yang sama selama 1 jam. Bahkan, sejak si Feng mulai berhadapan dengan Raimon sampai dia keluar dari ruang penelitian, si Feng bahkan belum menarik napas. Bagaimanapun, bahkan sedikit saja keterlambatan dalam tindakannya dapat menyebabkan kematiannya, menjadikan semua usahanya sejak memasuki domain dewa tidak berguna. Orang bisa membayangkan betapa besar tekanan yang dirasakan si Feng selama 7 atau 8 detik yang singkat itu. Oleh karena itu, si Feng ingin perlahan-lahan mengendurkan kondisi mentalnya yang tegang. Sementara itu, di Asura Mode Regional Dungeon Frozen Scar, banyak guild Star Moon yang kuat dan terkenal saat ini berkumpul di sini. Bahkan ada guild besar dari kerajaan lain dan kerajaan yang datang untuk menyerang dungeon regional. Pada saat ini, ratusan ribu pemain elit dan ahli berada di Frozen Scar, dan kompetisi di sini sangat ketat. Hanya dalam beberapa jam sejak Frozen Scar menjadi dungeon regional, lebih dari 50.000 pemain elit telah meninggal di dalamnya. Situasi ini segera menghalangi anggota guild kecil dan pemain independen untuk memasuki dungeon. Namun, di satu hutan yang dipenuhi salju, pasukan berkekuatan 1.000 orang dengan tenang bergerak maju. Legiun dengan mudah membunuh setiap level 46 Lord peringkat Snow Yetis dan level 45 elit peringkat Snow Giants dan terus maju menuju lokasi Frost King. Ketika Legiun elit guild lain menemukan Legiun ini, mereka akan buru-buru menghindarinya, takut memprovokasi itu. Lagi pula, persekutuan yang dimiliki oleh 1.000 prajurit ini tidak lain adalah Heavens Burial, gubernur nomor 2 resmi kerajaan Bintang Bulan. Saat ini, Singular Burial bahkan secara pribadi memimpin pasukan elit ini. Di antara anggota Legiun ini, bahkan yang terlemah adalah level 41, sedangkan para ahli adalah level 42. Bahkan ada beberapa ahli yang telah mencapai level 43. Sementara itu, para pemain ini semua diarahkan pada peralatan tingkat atas level 40, dengan yang terbanyak inferior peringkat Fine Gold dan mayoritas peringkat Dark Gold.
Yang terkuat di antara semua pemain ini adalah pemakaman singular. Meskipun dia hanya level 43, dia dilengkapi dengan level 45 Dark Gold Set Equipment untuk Ranges, 100 Beas Set. Dan memegang busur tulang hitam senar hitam pekat yang memberikan efek cahaya peringkat epik. Meskipun menghadapi lebih dari 50 Frost Yetis dan 1000 Frost Giants, Singular Burial berhasil memerintahkan timnya dengan benar dan menjaga situasi di bawah kendali. Pada akhirnya, pasukan elit pemakaman surga membombardir monster-monster ini sampai mati bahkan tanpa jeda di garis depan mereka. Situasi ini menginspirasi kecemburuan serius para pemain dari geng lain yang menonton dari jauh. Sama seperti Singular Burial dan timnya sedang membersihkan Frost Giants yang tersisa, dia tiba-tiba menerima permintaan komunikasi. "Hantu, apakah ada sesuatu yang terjadi di sisimu?" Pemakaman Singular bertanya ketika dia melihat assassin level 43 yang acuh tak acuh di layar. "Sesuatu terjadi di sisi Zero Wing," lapor Ghost Shadow. Untuk beberapa alasan, alih-alih maju ke Frost King, tim Zero Wing sebenarnya telah berbalik dan saat ini menuju ke Blizzard Fortress. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk menyerbu dungeon. Raiding the Blizzard Fortress, penguburan Singular tidak bisa membantu tetapi tertegun. "Apakah kamu yakin? Benteng Blizzard adalah level 50 tim dungeon skala besar. Mengapa mereka bahkan mencoba merampoknya? Agar mereka menyerah pada Frost King dengan sukarela, bisakah mereka menemukan sesuatu yang kita tidak tahu?" Informasi mengenai Frost King adalah sesuatu yang telah dia rilis ke publik sendiri. Sementara itu, alasannya adalah untuk memikat kekuatan utama Zero Wing dan menggunakan kesempatan untuk melemahkannya. Pada saat yang sama, dia juga bisa menyelesaikan pencariannya. "Aku tidak tahu. Namun, informasi tentang mereka menuju Blizzard Fortress sudah pasti benar. Adapun anggota elit Zero Wing, mereka juga telah meninggalkan bekas beku." Ghost Shadow juga bingung dengan situasi ini. Membunuh Frost King akan memberi guild akses ke Evernight City, namun Zero Wing telah benar-benar memberikan kesempatan yang bagus untuk menyerbu dungeon. Selain itu bahkan adalah level 50 tim dungeon skala besar. Bahkan dia, seorang ahli yang telah bertarung di dunia game virtual selama bertahun-tahun sekarang, tidak bisa mengerti apa yang coba dilakukan Zero Wing. "Lupakan, abaikan mereka untuk saat ini. Kamu dan anak buah kamu bergabung kembali dengan kami juga. Jumlah guild yang bergabung dalam kompetisi semakin meningkat, jadi kita harus cepat-cepat. Setelah kami selesai dengan pencarian kami, Star Moon Kingdom akan menjadi milik pemakaman surga. Bahkan jika Zero Wing berhasil menyerbu dungeon, itu akan sia-sia," kata Singular Burial, sambil mencibir. "Aku benar-benar beruntung kali ini." Si Feng tidak bisa menahan nafas dengan gembira saat dia melihat ruang tasnya. Sebelumnya, semua perhatiannya tertuju pada Raimon. Karena itu, ketika dia menjarah, dia hanya memasukkan semua yang dia bisa masukkan ke dalam tasnya tanpa peduli apa itu. Sekarang dia harus melihat lebih dekat, bagaimanapun, bahkan si Feng sendiri terpesona oleh rampasan. Di antara item yang ia rampas adalah 8 alat alkimia Dark Gold. Ada juga satu set alat alkimia emas gelap yang dibuat dari Magic Jade yang disebut Green Jade Set. Jika ditempatkan di pasar, set ini dapat dengan mudah dijual seharga lebih dari 30.000 emas. Dengan sendirinya, Magic Jade memiliki kemampuan untuk menyerap mana dari sekitarnya. Ketika dibuat menjadi alat alkimia, itu bisa mengeluarkan efek herbal terbaik. Secara total, set lengkap alat alkimia Magic Jade meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia sebesar 10% dan kecepatan produksi alkimia sebesar 20%. Ada juga peluang 3% untuk produk yang dibuat memiliki efek yang diperkuat. Di masa lalu, bahkan Grandmaster Alchemist telah sangat bersemangat untuk mendapatkan set mereka. Sayangnya, bahkan Super Guild memiliki waktu yang sangat sulit untuk mendapatkan satu set alat alkimia Dark Gold, belum lagi sesuatu seperti Green Jade Set. Selain alat alkimia, tas si Feng memiliki banyak lembar halaman kuno yang compang camping. Tercatat di halaman ini adalah resep yang dibuat oleh Dewa Bulan. Namun, karena halamannya bobrok, mereka tidak dapat digunakan. Setelah si Feng menggunakan mata maha tahu untuk menilai salah satu halaman yang compang camping, suara pemberitahuan sistem tiba-tiba memasuki telinganya. Sistem, Ancient Tateret Page ditemukan. Perbaikan itu membutuhkan 100 kristal ajaib. Perkamen Dragon Skin sungguh menakjubkan. Bahkan setelah bertahan puluhan ribu tahun korosi, masih bisa diperbaiki menggunakan Magic Crystals. Tidak heran para dewa akan menggunakan perkamen kulit naga untuk membuat catatan di zaman kuno. Realisasi sadar si Feng. Setelah mengambil begitu banyak halaman yang compang camping, dia tidak pernah berharap bahwa masing-masing dari mereka masih dapat digunakan, dia akan baik-baik saja hanya dengan satu. Paling tidak, dia tidak akan membuang-buang waktu berharganya mencoba mengumpulkan semua halaman yang compang camping ini. Oleh karena itu, sangat mengejutkan bahwa halaman dapat diperbaiki. Si Feng mulai memperbaiki halaman demi halaman segera. Saat dia memperbaiki halaman-halamannya, dia juga mengaturnya berdasarkan nomor halaman,
dan yang mengejutkan, halaman-halaman itu secara otomatis digabungkan. Setelah sekitar 10 menit berlalu, dia akhirnya selesai memperbaiki semua 31 halaman yang dia ambil. Tiba-tiba, halaman-halaman gabungan berubah menjadi buku tebal dan kuno yang memancarkan jejak samar Divine Might. Sementara itu, ada 4 kata yang ditulis dalam bahasa ilahi kuno di sampul buku kuno ini. Catatan rahasia Moon God,